Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tahu sejak bulan Maret tahun 2020 Indonesia dilanda oleh virus corona. Berbagai dampak sudah masyarakat rasakan, mulai dari kesehatan dan berbagai aspek kehidupan, politik, ekonomi, dan kehidupan sosial. Nah, baru-baru ini pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mempersiapkan negara kita menuju era new normal. Nah, seperti apa sih persiapan kita atau bagaimana cara-cara kita menghadapi atau menjalani kehidupan di era new normal? Bersama saya Iswa Ubaid, berikut pembahasannya. Nah, pertama-tama di new normal nanti yang akan sering kita lakukan adalah keluar rumah, dimana sebelumnya ketika kita diperintahkan untuk di rumah saja, nanti kita akan banyak keluar rumah, mungkin itu entah bekerja ataupun belajar. Nah, ketika keluar rumah nanti di era new normal, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, selalu keluar dan gunakan masker. Nah, menggunakan masker ini menjadi hal yang sangat penting atau urgent bagi aktivitas kita di luar rumah. Nah, yang kedua, setelah sampai dari luar rumah, sediakan disinfektan untuk menyemprot peralatan yang kita bawa selagi kita ada di luar rumah, entah itu peralatan kerja atau peralatan belajar dan lain-lain. Semprot disinfektan. Lalu yang terakhir, sebelum kembali berkumpul dengan keluarga, kita harus mandi dan mengganti pakaian terlebih dahulu. Nah, dari situ kita akan membiasakan new normal dengan tidak melupakan protokol kesehatan. Nah, selanjutnya nanti di new normal kita juga akan membiasakan diri di tempat kita bekerja. New normal di tempat kerja nanti ada beberapa hal yang harus kita lakukan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Satu, yang pertama, kita tetap melakukan physical distancing. Sebisa mungkin kita menghindari kerumunan atau mengurangi kita kumpul-kumpul dengan yang lain kalau tidak ada kepentingan tertentu. Kalaupun nanti kita harus berkumpul, tetap menjaga jarak atau menjaga kebersihan diri masing-masing. Nah, selain itu yang kedua, kita usahakan untuk membawa makan bekal dari rumah. Kenapa? Kita mengurangi resiko sebisa mungkin ketika kita makan di luar atau makan di restoran dan lain-lain. Kita harus bisa mengurangi resiko tertular atau menularkan penyakit, karena hal tersebut masih banyak orang di sana. Nah, yang ketiga terakhir, kita harus memanfaatkan fasilitas-fasilitas kesehatan seperti hand sanitizer, fasilitas-fasilitas cuci tangan dan lain-lain. Kita harus rutin menggunakan itu setelah melakukan aktivitas, setelah berkumpul dengan orang lain atau setelah berkomunikasi, agar kebersihan kita selalu terjaga dan tetap aman di era new normal nanti. Nah, selanjutnya yang ketiga, kita nanti juga akan mungkin berada di transportasi umum maupun pusat perbelanjaan. Nah, di transportasi umum atau ketika pusat perbelanjaan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk menjaga kebersihan diri. Yang pertama, tetap memakai masker, memahami etika batuk. Nah, dengan memakai masker kita mengurangi resiko untuk mungkin kontak langsung dengan orang lain maupun terkena virus secara langsung. Nah, yang kedua, kita juga harus menjaga jarak sebisa mungkin. Kalau memang menjaga jarak itu memungkinkan. Ketika tidak, usahakan tetap tidak kontak langsung ataupun sering-sering rajin-rajin menggunakan hand sanitizer agar kita selalu menjaga kebersihan diri, terhindar dari kontak langsung dari orang yang mungkin berkerumun dengan banyak di transportasi umum maupun pusat perbelanjaan, mengurangi resiko kita tertular virus ini. Nah, yang terakhir, bagaimana sih cara kita mengatur keuangan di era new normal nanti? Nah, ada banyak hal sih untuk mengantisipasi dampak keuangan kita, dampak entah di rumah tangga maupun secara pribadi. Nah, yang pertama, kita harus meminimalisir pengeluaran, berbelanja secukupnya, dan juga memilih kepentingan mana yang memang membutuhkan uang secara urgent. Nah, yang kedua, kita menunda investasi dulu sebisa mungkin. Kita alihkan uang untuk investasi itu ke dana darurat. Dan yang terakhir, tentu saja kita sebisa mungkin menghindari berhutang, karena yang mana ketika kita berhutang di masa sekarang nanti terbebani ketika kita setelah terdampak pandemi ini, nanti kita akan terbebani hutang-hutang kita yang kita buat ketika kita berada di era new normal ini. Nah,
demikian tips-tips yang bisa kita lakukan untuk menjalani atau mempersiapkan diri di situasi atau era new normal. Nah, semoga teman-teman semua selalu sehat dan juga semangat positif. Sampai jumpa di episode selanjutnya.